Yang dikasih Tuhan, ya hari ini napasku terasa sesak, jadi kurang nyaman seperti itu ya. Ini Bapak Ibu, kita kenal satu bagian firman dalam kitab Roma yang ke-12 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kamu dapat yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sebut. Berdasarkan kasih karunia, aku berkata kepada setiap orang, kamu mikirkan hal-hal yang lebih tinggi, tetapi hendaklah lupa sehingga kamu menguasai ikutan iman yang dikenakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ubahlah hidupmu untuk Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari Sabtu kemarin saya periksa ke dokter, dan dokter ini spesialisnya ke dalam. Masuk, beliau berkata, Bapak sepertinya sangat senang sekali hidupnya, ya. Rasanya makmur Bapak. Dan Ibu sepertinya kalau masak sangat enak, sehingga badannya Bapak ini gemuk begitu. Bapak Ibu, ketika saya ditanya apa keluhan Bapak, saya nggak tahu dok, 4 hari ini rasanya badan saya, dada saya agak sakit, nafas saya juga agak nyaman seperti itu. Kemudian dokter ini bilang, Bapak berapa berat badannya? Saya 105 dok. Wah, kata gitu. Berapa tingginya? Sekian, saya bilang begitu. Bapak berat badannya harus 70. Saya berharap nanti 1 minggu ke depan Bapak datang ke tempat ini, Bapak sudah turun 1 kilo. Bapak Ibu, gimana? Sanggup? Kita bilang sanggup. Saya kurang percaya diri apakah saya bisa untuk bisa menurunkan berat badan. Tapi saya sudah belajar. Bapak Ibu, ubahlah hidupmu untuk Tuhan. Tidak mudah, ya, untuk mewujudkan seperti itu. Tetapi itu sebuah kerinduan, itu sebuah harapan yang Allah mau bagi setiap kita. Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, perintah Paulus agar kita jangan menjadi dunia, itu sebenarnya sangat relevan bagi kita saat ini. Ya. Mengapa?
Karena menjadi serupa rupanya akhir-akhir ini menjadi mimpi banyak orang. Makanya Bapak Ibu, tidak heran kalau kita melihat di stasiun televisi, kemudian memulai memfasilitasi muncul acara-acara yang menarik seperti itu. Bapak Ibu masih ingat dengan ya? Kemudian kita juga pernah menonton tentang benar-benar mimpi, ya. Itu menampilkan orang-orang yang mirip dengan tokoh politik maupun juga selebritis. Nah, Bapak Ibu, itu bukan menjadi serupa dengan dunia. Seperti kalau kita membaca 2 Korintus pasal 3, kita diajak untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, dimaksud Paulus dengan kata dunia ini, Bapak Ibu, adalah jalan yang hidup yang jahat. Yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi, Rasul Paulus bukan hanya menunjuk keadaan perbuatan-perbuatan duniawi, Bapak Ibu, tetapi juga bagaimana pola pikir kita, ya, sudut pandang kita, bagaimana mindset kita, dan sistem kepercayaan yang juga bertentangan dengan firman Allah. Jadi, bukan, kata Rasul Paulus, menunjuk kepada keadaan perbuatan-perbuatan duniawi, tetapi juga penting bagi kita orang percaya, bagaimana pola pikir kita, bagaimana sudut pandang kita, itu harus sesuai dengan firman Allah. Kita tidak diperintahkan dalam bagian ini, tidak hanya agar tidak berbuat jahat, Bapak Ibu, tetapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Kenapa? Karena di belakang cara berpikir kita itu sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada, Bapak Ibu, dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang kita harus hati-hati. Karena ada pengajaran yang hanya menekankan ya satu pengajaran, tetapi melupakan hal yang lainnya. Bapak Ibu tahu dengan pengajaran Injil Kemakmuran, ya, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya. Atau ada yang menganggap seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kalau ada orang yang sakit, itu pasti karena berdosa. Nah, kita tidak boleh hanya sekelumit memahami tentang seperti itu. Kita harus memahami Injil secara utuh,
dan komprehensif, karena Injil itu berpusat pada Kristus dan bukan kepada manusia. Ajaran-ajaran sekarang banyak sekali yang bisa menyesatkan banyak kita anak Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini juga punya arti, Bapak Ibu, jangan menjadi sekuler. Ya, kita jangan menjadi anak-anak Tuhan yang sekuler. Seperti bahasa Bapak Ibu, serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi sama. Sepertinya Kristen, tapi sebenarnya agak Kristen. Ya. Karena itu dikatakan jangan menjadi sekuler. Ya. Nah, sekularisme Bapak Ibu itu terjadi di mana segala pemikiran, segala perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia saja. Mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Jadi, mari kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia, ya, yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari sebuah kepercayaan kita yang diperbarui oleh Allah. Bapak Ibu Saudara Tuhan, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, untuk itu firman Tuhan memberikan sebuah solusi. Apa dikatakan di situ? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini satu solusi supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, Paulus menggunakan kata berubahlah. Ya. Metamorfosis. Ya. Metamorfosis ini punya arti diubah menjadi ke yang lain. Nah, berubah menjadi bentuk yang lain. Atau dengan kata lain, tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Metamorfosis ini bukan merupakan sebuah perubahan sementara dari satu sifat, tetapi benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya. Kata firman Tuhan, hidupku yang dulu, ya, sudah tidak, yang kuhidupi tidak lagi sama. Kekristenan yang aku hidupi dulu tidak sama dengan hari ini. Berubah, ya, sifatnya, tetapi benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya. Bapak Ibu, saya rindu kita mengalami sebuah perubahan. Ya. Mari kita merenungkan, kita mengecamkan setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam beberapa waktu kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya berharap kita tidak hanya mendengar, tetapi biarlah kuasa Tuhan itu mengubahkan benar-benar akal budi kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Tuhan rindukan. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara,
bagaimanakah cara kita mengubah pikiran kita agar tidak serupa dengan dunia ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk tidak serupa dengan dunia ini lewat 3 aspek. Yang pertama, mari kita belajar melalui kehidupan pribadi. Agar kita tidak serupa dengan dunia ini, kita perlu bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terutama, kita bersyukur kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Gaya hidup dunia adalah gaya hidup yang tidak pernah puas terhadap apapun. Ya. Masih dan ingin terus seperti itu. Sebab itu yang menjadi gaya hidup daripada dunia, yang tidak pernah puas terhadap apapun yang Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga bersyukur dan memperkatakan hal-hal yang baik, itu adalah cara untuk menangkal semua keinginan daripada daging. Kita harus mengerti dengan jelas bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan lebih daripada harta-harta yang ada di dunia ini, sebanyak apapun jumlahnya. Bapak Ibu, apapun yang ada dalam kehidupan kita diajak untuk senantiasa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tidak akan pernah habisnya, tidak akan pernah puasnya. Sehingga bisa jadi kita akan memiliki gaya kehidupan daripada orang dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kehidupan melalui kehidupan keluarga, ya. Kehidupan pribadi harus seperti itu, mensyukuri. Yang kedua, kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang sesungguhnya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan jatuhnya manusia dalam dosa, Bapak Ibu, persoalan keluarga ini mengalami berbagai penyimpangan yang marak. Kita sebagai orang percaya harus tegas menyatakan kebenaran di kehidupan kita. Kita tahu tidak sedikit juga godaan, ya, yang bisa menggiurkan kepada kita. Akhirnya hubungan suami istri menjadi tidak bagus. Hubungan kita juga dengan anak juga menjadi tidak bagus. Kita harus waspada dan senantiasa menjaga jarak dengan hal-hal yang membuat ketidakbaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, banyak hal keluarga bercerai. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca, itu di Jakarta Barat atau Timur, saya mendengar ada banyak kasus perceraian yang terjadi. Ya. Mengapa? Ternyata karena ekonomi. Karena suaminya terlibat judi online. Ya, belum pinjaman online seperti itu. Bahkan kalau kita melihat data, Bapak Ibu, itu yang terbesar itu adalah di Jawa Barat. 80% menurut data yang terlibat itu, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang secara ekonomi
itu dalam keadaan yang lemah, 80%. Sama dengan perokok, ya. Sama, perokok juga penggunanya adalah mereka-mereka yang ekonominya lemah. Dua ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tren viral yang hari ini terjadi. Sebab itu Bapak Ibu, hati-hati ya dalam kehidupan keluarga kita. Jangan sampai itu terjadi. Ada banyak godaan-godaan ya, ada banyak dosa yang perlu kita waspadai di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, dosa selalu menggoda kehidupan kita semua orang percaya. Maka dari itu tidak ada kata lain, kita harus melawannya. Nanti hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Bapak Ibu jam 9 kita akan mengadakan seminar sehari melawan judi online ya, yang subur di era digital seperti ini ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa hadir di acara seminar sehari ini ya. Nanti pembicara dari Kominfo, dari kepolisian, dan juga dari Kemenak. Bapak Ibu bisa mendengar apa yang sedang terjadi. Dan Bapak Ibu mungkin bisa mengkritisi tentang sesuatu apa yang menyebabkan ini terjadi di tengah-tengah negeri kita. Bapak Ibu jangan sampai dalam kehidupan keluarga kita ini menjadi sebuah persoalan. Karena apa? Karena satu dengan yang lain kita hidupnya serupa dengan dunia ini. Yang terakhir, kita diingatkan melalui sebuah kehidupan pekerjaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ukuran kesuksesan itu, urusan kesuksesan dalam karir di dunia sekarang ini seringkali dasari pada seberapa banyak materi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi barometernya seperti itu, standarnya seperti itu. Seberapa banyak materi yang dimiliki oleh seseorang. Ya, makanya Bapak Ibu, saya tidak tahu entah itu Kristen atau bukan Kristen, maka kadangkala kita juga terjadi, kita juga ikut terlibat. Sehingga kadang-kadang kita mengalahkan cara bagaimana supaya kita pun juga banyak materi. Ya. Kenapa? Karena paradigma kita, mindset kita, pola pikir kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa pekerjaan itu adalah mandat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mandat yang Tuhan kasih kepada kita. Bukannya kita bekerja untuk bisa melanjutkan kehidupan. Ya. Apabila kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai sebuah kepercayaan dan pelayanan yang Tuhan berikan, sudah pasti Bapak Ibu ya, berkat akan mengikuti kehidupan kita. Jangan sampai kita menaruh materi sebagai sesuatu yang utama dalam pekerjaan kita. Kemarin waktu saya bersama Pak Sunat, saya bercerita tentang sebuah pelayanan di kebersamaan. Opung saya bilang gitu. Kalau kami pelayanan sosial, ada sesuatu yang kami taruh dalam hati kami. Apa itu? Kami tidak pernah melakukan pelayanan sosial berharap ada sesuatu yang kami terima. Saya bilang begitu. Kami tidak mencari sesuatu dari pelayanan yang kami lakukan. Tetapi kami harus membawa dompet. Kami harus menabur apa yang Tuhan beri bagi kami. Kami tabur. Saya cerita begitu. Kami kemarin ke Purwakarta.
kami kemarin makan bersama, kami kemarin ke PM dan sebagainya. Apakah ada transportnya? Nggak ada. Itu uang-uang kami pribadi-pribadi. Kami beli bensin, kami makan bareng, kadang-kadang kasih makan, kira-kira begitu ya. Nggak ada. Jadi tidak ada sebuah konsep pemikiran dalam hati saya bahwa saya melayani itu akan dapatkan sesuatu. Tapi pasti yang saya percaya Tuhan akan menyediakan sesuatu bagi saya seperti itu. Jadi sebenarnya ini cari pekerjaan, cari kerjaan, ya kan? Cari kerjaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang saya ingin mengatakan kepada setiap kita. Jadi apabila kita mengerjakan pekerjaan kita, ada sebuah mindset, ada sebuah dasar yang harus benar gitu loh. Sebagai sebuah kepercayaan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, itu sudah pasti, Bapak Ibu ya, berkat akan mengikuti kehidupan kita. Jangan sampai terbalik seperti itu. Kita melayani notabene sebenarnya nyari duit. Kita ikut sana ikut sini sebenarnya bukan karena ikut Tuhan. Ada sesuatu yang kita ingin dapat. Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada setiap kita. Melalui kehidupan pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, jangan sampai cara pandang kita, mindset tadi, cara berpikir kita itu salah. Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa hilang harga diri kita karena sesuatu yang ada pada setiap kita. Ya, nah setiap hari kita diajak oleh firman Tuhan, kita harus bisa mengubah dunia kita, membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia ya yang mengubah hidupmu, tetapi biarlah hidup kita lah yang sejatinya mengubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan sebuah solusi seperti yang kita baca tadi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Sudah lama jadikan orang Kristen, begitu membagikan kepada kita, tapi masih. Sudah lama kita ikut sana ikut sini, tapi masih kehidupan kita tidak ada sebuah perubahan. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai ya kita yang diubah oleh dunia ini. Seharusnya kehidupan Bapak Ibu lah yang bisa mengubah akan dunia ini. Manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia yang duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu haruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia, agar dunia di sekeliling kita itu memperlihatkan Allah. Saya rindu Bapak Ibu dari waktu ke waktu pengenalan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Ada fase-fase yang kita naik. Kita tidak boleh sama. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Mindsetnya, pemikirannya, pemahamannya, dan sebagainya.
Sehingga apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sepertinya tidak mengalami perubahan. Kita sepertinya kerdil. Saya percaya kita punya sebuah komitmen bersama-sama. Bagaimana kehidupan kita bisa dilawat Tuhan, bisa diperbarui oleh Tuhan. Sifat kita, karakter kita, kesetiaan kita, cinta kasih kepada Tuhan. Mari, biarlah apa yang dipesan firman Tuhan hari ini mengajak kepada Bapak Ibu, ya, ubahlah hidupmu untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.